Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Tidak terasa sudah 1 jam kita boleh menikmati pujian kesaksian. Di saat kita boleh merasakan menarik hadirat itu dalam ibadah, kita boleh merasa terberkati. Ya, ada amin. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kita semua. Saya bersyukur diberikan lagi kesempatan untuk bisa melayani, itu semua karena kebaikan Tuhan. Satu lagi, saya juga bersyukur begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan izinkan bagi kami keluarga hamba-Mu, khususnya dari kesaksian anak kami, Alexandra. Itu bukti nyata Tuhan membela kami keluarga hamba-Nya. Di saat dia bertarung di luar, kami keluarga gembala tidak bisa melakukan apa-apa selain kami berdoa. Keselamatan yang daripada Tuhan pasti akan terus menyertai dia. Kadang secara kami terbatas dalam memperhatikan dia. Memang pelayanan ini membuat kami perhatian khusus anak-anak, jadi otomatis memang tidak terlalu fokus seperti sebelumnya. Tapi pembelaan Tuhan itu tetap ada. Hikmat yang sama Tuhan berikan kepada Daniel. Hikmat yang sama juga Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap kita, anak-anak Tuhan, di saat kita mau memberikan atau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang kedua saya bersyukur beberapa hari yang lalu adik kami yang tadi sudah bersaksi. Memang tidak banyak yang tahu apa yang sedang dialami, khususnya keluarga dari mama dan papa. Tapi tidak perlu kami menggembar-gemborkan, hanya bisa berdoa. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang akan merubah, Tuhan yang akan menunjukkan setiap apa yang mau Tuhan kerjakan dari lepas pribadi anak-anak Tuhan. Dan dia udah bersaksi, dan saya rasa itu bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Tuhan sudah mulai bekerja dalam kehidupannya. Masa depan yang terbaik Tuhan pasti berikan, asalkan tidak melenceng. Tetap fokus dalam koridornya Tuhan. Ya, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau mengakui akan kesalahan kita, Tuhan masih memberikan kita banyak kesempatan. Ya. Satu kuncinya, jangan pernah tinggalkan ibadah. Saya bersyukur kalau dari hari ini Bapak Ibu sudah berusaha. Ya, berusaha. Tapi kembali lagi, kita menarik hadirat Allah ada dalam setiap ibadah itu dari pribadi kita masing-masing. Saya merasakan hadirat Tuhan itu boleh hadir. Apakah di sini semua jemaat-jemaat Tuhan merasakan itu juga? Haleluya. Ya, pas pada hari ini juga Tuhan ingatkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kidung Agung. Jarang-jarang ya bawa dalam Kidung Agung. Pas banget bulan ini adalah bulan seseorang sepasang ya, tapi nanti sajalah itu ya. Dan bulan ini juga ada happy anniversary juga ya. Ya, jadi bulan kasih. Jadi Tuhan ingatkan dan Tuhan kasih di Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Sudah dapat ya? Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan hanya 2 ayat. Saya undang bangkit berdiri. Terus semua jemaat-jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan baca. Saya yang ayat
Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Saya baca 16, nanti Bapak Ibu semua di ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Lanjut. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti taman rusa di atas gunung-gunung halaman rempah-rempah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saya baca kembali. Kekasihku kepunyaanku. Ini seperti puisi ya, yang dituliskan oleh Raja Salomo kepada kekasihnya ya. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Harus ada timbal balik, namanya cinta kasih ya. Hubungannya harus dua belah pihak. Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jelas dari Kidung Agung, latar belakang dari Kidung Agung adalah suatu kitab, merupakan kumpulan puisi cinta Raja Salomo yang menyatakan keindahannya, kekuatan cintanya kepada istrinya ya. Dan khususnya biasanya dipakai untuk kitab ini adalah dalam pernikahan ya. Tapi entah bagaimana kenapa Tuhan bawa saya dan jemaat di tempat ini ke ayat ini ya. Karena dalam kitab ini Raja Salomo sebetulnya di balik itu mau menunjukkan gambarannya di mana hubungan dia kepada Allah. Ya. Hubungan kita Kristus sebagai umatnya kepada Yesus yang punya hidup kita. Ada amin? Saking dia mencintai Allah, tertulislah kitab ini. Dan ini pun ditujukan kepada kekasihnya. Kita tahu siapa istri dari Raja Salomo? Yang cantik, Sulamit. Ya. Bagaimana Raja Salomo dia memberikan sesuatu puisinya, cintanya, sehingga dia juga memberikan suatu tempat yang istimewa disediakan Raja Salomo. Dari ayat ini ada tertulis dia mengajak kalau untuk pada waktu senja kembalilah kekasihku, masih kembali kepada dia. Berarti dia mau menggiring orang yang dia kasihi ke tempat yang istimewa. Coba kita buka juga di Kidung Agung 1 ayat 7. Tadi di Kidung Agung 2 ayat 17 ada kata senja. Saat ini ada film lagi booming namanya Senja ya. Tapi nggak ada sangkut pautnya sama ini ya. Ya, tapi senja yang ada dalam Kidung Agung 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ini ya kalau lagi dalam keadaan cinta semua disebutin anggota tubuhnya ya. Hatinya lah, jantungnya lah, semuanya kalau lagi ada selek dikit nggak akan disebutin ini ya. Tapi Tuhan kita beda, mau kita nakal, mau kita jahat, mau kita menyakiti dia, tetap katakan engkaulah kekasihku, engkaulah biji mataku gitu ya. Tapi di sini ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Ayat ini di mana Sulamit seperti kehilangan cintanya Raja Salomo dalam kehidupannya. Ya, dia panggil Kakanda. Begitu juga setiap kita suami istri ataupun untuk orang yang kita kasih pasti ada sebutan-sebutan spesial. Udah bukan nama, ya kalau bisa
Kalau sudah berkeluarga, jangan panggil nama dong bro, ya. Akang, ya boleh panggil Hani, ya boleh panggil siapa gitu. Jujur setelah kami menikah, Bapak Gembala itu sudah mengingatkan saya untuk tidak panggil nama sampai sekarang. Kalau dulu pacaran panggilannya Arjuna. Jadi kalau dulu, sekarang baru ada tuh klub atau tulisan yang gold namanya Arjuna ya di pinggiran tol ya. Oh berduluan Bapak Gembala minta dipanggil Arjuna, ya. Itu panggilan kami waktu masih meniti kasih. Setelah menikah ada panggilan lagi. Begitupun juga Sulamit. Dia memanggil Raja Salomo Kakanda. Dia seperti merasa ada yang hilang. Pada petang hari itu sama dengan waktu di mana senja. Ya. Senja yang sudah ada, tetapi mengapa dia seperti kayak seorang pengembara? Kemana dia? Ya kan? Padahal Sulamit mengetahui kalau Raja Salomo menyediakan tempat yang terbaik buat domba-dombanya. Dan Raja Salomo juga memberikan tempat yang terbaik buat kekasihnya. Ya. Dengan kemegahannya, dengan kerajaan dan semua fasilitas yang ada. Tapi kenapa Sulamit seperti kosong? Tema pada hari ini saya angkat ibadah yang memberkati. Song leader pada hari ini benar-benar saya boleh merasakan dia menarik hadirat Allah dalam ibadah pada pagi hari ini. Tapi kembali lagi respon kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Kalau kita menikmati ada hadirat Tuhan, ibadah ini juga akan memberkati buat kita semua. Ya. Pada Kidung Agung 1 ini Sulamit mengatakan berlari, mencari, bertanya kemana aku harus mencari kekasihku. Rasa kekosongan, kehilangan yang terjadi. Begitu pula dengan gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Gedung boleh megah, jemaat boleh banyak, nyanyi, sorak-sorai, tapi saya juga melihat banyak juga mereka seperti kehilangan kuasa dan berkat ibadah itu. Jadi yang dilakukan adalah hanya continue. Begitupun juga seperti Sulamit. Kok dia kayak merasa kekosongan? Dia mencari, kemana Kakandaku? Dia kehilangan orang yang dia kasihi. Jadi kita tahu hari-hari ini bukan hari yang makin baik ya. Benar kan? Hari-hari yang makin jahat. Kita punya keluarga yang dari kecil kita tahu keluarga ada di dalam Tuhan. Tapi kok bisa-bisanya kita mencoba jauh daripada Tuhan. Itulah dunia. Itulah iblis yang bekerja luar biasa untuk menarik. Sehingga Tuhan juga merasakan kok ibadah ini kayaknya kosong. Saya berharap untuk setiap kita jam-jam ibadah ataupun ibadah-ibadah yang dari Bapak Ibu kerjakan setiap hari dengan menaikkan pujian, doa, itu memberkati untuk setiap kita. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan, orang-orang sibuk dengan pembenahan diri, orang-orang sibuk dengan urusan hati, orang-orang sibuk dengan egonya yang kesenggol, langsung senggol bacok. Sedih Tuhan melihat itu. Boleh banyak ibadah digelar, KKR besar, tapi kita rasa ada hadirat Allah nggak di situ. Setelah kita melakukan ibadah itu, kita sendiri nih rasakan. Nyampe ke rumah, nggak usah nyampe ke rumah, keluar. Kalau kita masih ngegosip, berarti hadirat itu nggak memberkati. Jika hadirat Allah, ibadah yang memberkati,
kita menjaga hadirat Tuhan yang boleh masuk dalam jiwa kita. Dalam Kidung Agung 2 tadi ayat 17, sebelum angin senja berhembus. Tuhan tahu senja berarti sudah mau menuju malam. Waktu yang sangat sempit. Tuhan tidak mau kita tertinggal. Tuhan tidak mau apa yang kita kerjakan bersusah payah dari awal sampai akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Tuhan mengingatkan, ayo ini sudah mau senja, sudah mau malam. Jangan kita berleha-leha, jangan kita merasakan kita masih bisa kok punya waktu untuk bertobat. Jangan, selagi ada waktu, ayo kita bertobat. Ayo kita gunakan waktu yang ada. Amin. Senja udah semakin malam. Kami juga gembala, suami istri, merasakan seperti senja ini sudah mulai merasuk. Dimana kalau sudah mulai senja berarti sudah mulai lesu. Apa yang lesu? Kasih yang semakin dingin. Keinginan melayani semakin dingin. Semua sudah merasakan lelah dan capai. Karena apa? Kayaknya nggak ada kuasanya untuk setiap ibadah yang saya kerjakan. Kita buka di Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Saya tidak akan terlalu lama, tapi saya mau mengajak kembali untuk Bapak Ibu di sini untuk mengingatkan setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus memberkati Tuhan dan harus menjadi berkat buat kita. Ada amin? Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Pesan Nabi Hagai yang dituliskan adalah dia mau mendorong bangsa Israel membangun bait suci, bait Allah itu. Tapi bukan fisiknya, bukan bangunannya saja, tapi mau memperbaharui kembali hubungan bangsa Israel kepada Allah. Tiap hari, tiap malam kami gembala dan setiap jemaat berdoa, Tuhan berikan tempat yang baru untuk tempat ibadah, jangan ngontrak lagi. Kami berdoa setiap hari. Tapi Tuhan ingatkan ini. Ibadah mana yang engkau telah memberkati aku? Saya nangis. Tuhan, kami minta ampun. Apa yang harus diperbaiki untuk setiap kami dan kami pun keluarga hamba-Mu yang terlalu banyak kekurangan. Jangan kau minta hanya fisik, kata Tuhan. Bisa saja saya berikan ruko 3 lantai dengan luas yang begitu banyak. Tapi aku tidak hadir dalam setiap ibadahmu. Lebih baik dengan apa yang Tuhan kasih saat ini. Tapi Tuhan hadir dalam ibadah kita setiap harinya. Dalam setiap apa yang dikerjakan setiap jemaat-jemaat di rumah. Mesbah doa, ibadah doa, terberkati. Hagai mengingatkan, bukan bait Allah yang dibangun lagi. Tapi Tuhan mau hubungan bangsa Israel kepada Allah itu untuk diperbaiki. Kita tahu sampai saat ini bagaimana bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Tapi kasih Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah tidak tergenapi. Pembelaan Tuhan terus nyata. Begitupun kita. Kita punya jaminan yang sama loh. Di saat kita memberikan
yang terbaik, memprioritaskan kita, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rasa juga masih banyak orang yang tidak meyakini setiap ibadah itu punya kuasa. Nggak usah jauh-jauh, adik saya sendiri, dia menyaksikan, mencoba menjauhkan diri dalam ibadah. Apa yang dia dapat? Zero. Nothing. Dia Tuhan berikan banyak kelebihan. Kami sebagai keluarga mengetahui. Tapi di saat kesombongan itu dia taruh di atas, bukan Tuhan yang dia taruh di atas, sekejap iblis ambil alih. Begitupun juga kita. Mungkin kita sebagai song leader yang pandai, punya suara yang bagus, kita sebagai pembawa firman yang bisa memberikan firman, menyampaikan dengan baik dan lugas. Tapi kalau kita tidak menaruh prioritas dalam hidup kita adalah Tuhan yang punya kuasa itu, tapi kesombongan yang ada, dalam waktu yang tidak lama Tuhan pasti akan berubah untuk semua itu. Pedulikan ibadah. Ibadah itu capek loh. Apalagi ada ibadah yang datangnya jam 7. Kayak orang tua saya ibadah jam 7 di Cibubur. Ya, dulu Bapak Gembala bukan sudah pernah bersaksi ya. Dia paling rajin ibadah kalau saya kerja memang, ya. Selasa ibadah, Jumat ibadah, doa semalaman lagi sampai jam 4 pagi. Sabtu ibadah, Minggu ibadah. Saya katakan ibadah mulu. Saya bilang, tapi jaminan yang Tuhan berikan, saya lihat detik ini sampai seterusnya nyata dalam kehidupan kami keluarga hamba Tuhan. Kalau ibadah yang kita lakukan tidak memberkati, mendingan gak usah ibadah. Gak usah. Gak ada Tuhan juga dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan ibadah ini seperti cinta yang bergelora, seperti tadi Raja Salomo yang begitu mengasihi Sulamit, dia datang lebih awal, menyiapkan yang terbaik buat Tuhan, hadirat Tuhan itu akan ada dalam setiap hidup kita. Ya, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan setiap Jumat, setiap Minggu jadi mandul. Tahu kata mandul kan? Jadi nggak ada menghasilkan apa-apa. Kami bersyukur Tuhan sedang mempersiapkan eklesia ini. Ada anak dari eklesia itu di persekutuan doa Bogor. Di persekutuan doa BSD. Itu adalah anak-anak yang Tuhan persiapkan dari pelayanan eklesia yang Tuhan punya. Di saat memang mempersiapkan anak-anak dari pelayanan di eklesia, kita sebagai gembala akan merasakan sakit. Seperti juga seorang ibu yang sedang mengandung, 9 bulan semua dirasakan. Moodnya lah yang berantakan, mukanya lah yang jadi kayak badut lah, bengkak ke sana ke sini. Saya nggak bisa tidur ke kiri ke kanan. Rasanya kayaknya nggak enak. Tapi di saat kita fokus lagi, ada berkat anak yang Tuhan akan berikan. Itu yang mengembalikan cinta kasih itu. Jadi saya mengharapkan untuk setiap kita, ayo dukung apa yang sedang Tuhan izinkan di Bogor dengan Pak Willy. Dan Pak Dipo juga membantu yang ada di BSD. Jangan dicemooh, jangan diomongin, didoakan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup di bibirku dan memegahkan engkau. Ayat ini menyatakan bagaimana Raja Daud ibadah seperti ini loh yang menarik perhatian Tuhan. Ibadah yang merasa haus, ibadah yang rasa ingin diberikan air di saat kita kehausan dan masalah pergumulan seminggu ini yang kita hadapi. Ibadah kita datang, kok kayaknya adem ya firman-Nya, walaupun keras kayak menusuk tulang, tapi itu kok adem ya. Saya harus diperbaiki, bukannya jadi kering tambah kering. Firman-Nya ngena banget nih ke saya. Itu saya juga begitu ya. Emosi yang dibuat. Tapi ibadah seperti ini yang Raja Daud katakan, yang Tuhan inginkan sehingga hadirat Allah itu hadir. Bukan hanya sekedar datang. Apalagi kalau nggak ada Bapak Gembala, sama Ibu Gembala lagi pelayanan ataupun lagi ini, ya nggak datang. Yang penting kan nggak dilihat Bapak Gembala, sama Ibu Gembala. Mendingan nggak usah datang selamanya. Hadir Tuhan yang harus kita utamakan. Ada juga orang datang ke gereja, udah ada topik nih yang mau dibawa, orang yang mau diomongin, gosip yang akan diasah semakin mantap. Jangan. Hadirat Allah nggak akan hadir, percaya. Pulang aja mendingan. Rugi. Ibadah kita mau menjadi berkat buat kita. Ibadah ini juga menjadi berkat buat Tuhan. Tuhan diberkati dengan setiap pujian, setiap kesaksian, setiap apa yang boleh kita naikkan, penyembahan dan segala sesuatunya. Ayo, senja sudah semakin dekat. Jangan lagi memberikan kesempatan iblis untuk mengganggu kita. Ya, ibadah membuat rohani kita semakin kuat. Tubuh kita sakit, apa yang kita kerjakan? Olahraga, makan makanan yang sehat. Jadi, jangan yang dipikirkan hal-hal yang duniawi saja. Jangan yang dipikirkan hanya, ibadahnya bosen, begitu-gitu aja ternyata. Ubah pola pikir kita, ubah cara pandang kita. Ibadah adalah aku mau menarik hadirat Tuhan dalam hidupku, aku mau terhubung dengan Tuhan, aku mau diberikan lagi kerinduan, kehausan yang ada dalam kehidupanku itu tercukupkan. Jadi ibadah adalah hubungan Allah dengan kita. Jadikan ibadah adalah prioritas dalam kehidupan kita. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Kalau ada yang pekerjaannya sebagai pengemudi online, dari pagi sampai pagi, dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau dia tidak pagi-pagi datang dulu ke hadirat Tuhan, ibadah, nggak akan diberkati sepanjang hari itu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Pagi-pagi jangan ngomel dulu. Pagi-pagi ibadah, doa dulu. Supaya semuanya ada damai dan sukacita. Amin. Firman Tuhan, feedback ya, ke saya juga loh. Boleh tanya Bapak Gembala yang tahu. Ya. Jadi kenapa ini disampaikan? Berarti saya juga harus menjaga untuk ibadah itu. 1 Timotius 4 ayat 8. Ini sering kita dengar. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Yang tadi. Karena mengandung janji. Lebih baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji. Janji yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi jangan anggap ibadah itu nggak ada gunanya, ibadah itu nggak ada kuasanya.
Ibadah itu adalah latihan rohani bagaimana cara kita menghormati Allah dalam kehidupan kita. Hagai 1 ayat 4 sampai 6. Ini juga kitab Hagai mengingatkan bangsa Israel untuk jangan kerja keras. Kerja boleh, jangan sampai nggak kerja. Bu Gembala bilang harus ibadah doa dari pagi, siang, sore, malam, nggak kerja, tenang aja. Nggak juga. Kita juga diajarkan dalam Amsal untuk kita perhatikan semut. Tapi di awal kita memulai setiap kegiatan kita naikkan ibadah pujian kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, disitulah Tuhan memberkati. Ya, Hagai 1 ayat 4 sampai 6. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Lanjut di sini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nih, hati-hati. Ini Tuhan menyampaikan ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi, sama aja bohong. Pundi-pundinya bolong. Apa yang dicari, ya keluar lagi. Mari kita latih rohani kita untuk menjaga ibadah itu. Kita harus melakukan ibadah yang berkualitas. Kita mau menarik Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan, ibadah hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita boleh merasakan setiap ibadah yang kita kerjakan itu berkualitas dan Allah itu hadir. Ada amin? Amin. Mari kita fokus untuk apa yang mau Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menarik perhatian Allah itu dalam setiap penyembahan kita. Dan kita percaya di saat kita beribadah, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau disuruh tepuk tangan, ya jangan tepuk tangannya begini-beginilah. Semangat. Raja Daud, ingat Raja Daud ya. Bagaimana Raja Daud, dia sampai menanggalkan jubah rajanya dia. Di saat membawa tabut Allah, dia menari-nari, dia melepaskan jabatannya dia. Karena dia tahu, dia harus menghormati Allah. Dia mau memberikan pujian yang terbaik. Masa seorang raja aja dia mau melepaskan jubahnya dia untuk menghormati, menyembah Allah yang luar biasa. Dia menaruh penghormatan yang sangat tinggi. Gak malu. Begitupun juga kita. Jangan malu punya suara yang pas-pasan. Jangan malu kalau kita istilahnya nggak terlalu baik. Atau merasa saya udah berdosa nih, terlalu banyak dosa. Kayaknya seusah saya beribadah, gak usah saya datang. Enggak. Gereja ini adalah bengkelnya orang yang dalam keadaan hancur. Yang mau diberkati dengan ibadah yang dikerjakan. Ada amin? Ya. Jadi prioritaskan Tuhan. Di saat kita hancur, lemah, sakit, seperti nggak ada lagi jalan keluar, ibadah, datang ibadah. Jadi jangan semakin nggak mau ibadah, ya makin jauh kemana-mana. Itu caranya Tuhan untuk membuat kita diperbaiki adalah dalam ibadah yang memberkati. Bereskan hatimu. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Karena di saat Tuhan kita prioritaskan, berkat itu secara otomatis akan menyertai kita. Ya, dan saya percaya jaminan melampaui kehidupan yang saat ini nggak begitu mudah. Tapi dengan kita menjaga ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan,
dan menghadirkan Tuhan dalam setiap ibadah, itu akan menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Yang lemah, saya percaya akan dikuatkan. Yang hancur hati, Tuhan akan perbaiki. Bejana yang begitu enggak ada artinya, Tuhan akan bentuk lagi menjadi bejana yang. Jangan tuntut Tuhan untuk ikut prosesnya kita, tapi biarkan Tuhan kita berkati dulu dengan setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Saya percaya kita semua pasti diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.